saya selalu mulai dari mindset. Biar apa saya jelaskan dari sini, di sini, kalau nanti ada yang salah mindsetnya bilang, oh wajar dia. Jadi wajar, akhirnya habis waktu, habis energi. Jadi saya betul-betul mengharapkan dari sini betul-betul tercipta para pengusaha baru yang tangguh. Karena kalau kita lihat keadaan saat ini ya, saya beberapa, tidak sering lah beberapa kali ke Cina, ke Jepang, semua orang di sana bilang, Indonesia itu marketnya luar biasa. Bonus demografinya kamu itu betul-betul hanya ada di Indonesia. Kalau Cina keras sekali sudah persaingan di sana, apalagi Jepang, hampir tidak ada orangnya. Tidak lama habis sendiri. Bayangkan semua orang tua pun harus kerja di sana. Tidak ada sedikit sekali anak mudanya. Orang juga nikah tidak mau. Bahkan nikah pun tidak mau punya anak. Giliran nikah kadang sama AI atau sama boneka. Ya begitu di Jepang. Tapi Indonesia banyak sekali anak mudanya. Dan semua anak muda ini bisa menjadi market, bisa menjadi pengusaha. Jangan sampai karena semua pengusaha di luar negeri lihat kita sebagai market dan kita tidak menyiapkan diri, kita tidak jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Sedangkan ini pun tapi tidak masalah ini ya. Sedangkan dari luar kota saja membuka usaha di sini kita sudah baper. Dia ambil sini, kenapa dia dari? Padahal itu boleh. Yang saya tidak ridho kalau dari luar negeri masuk di sini dan kita tidak bisa bersaing hanya gara-gara kita tidak belajar bagaimana cara berbisnis yang benar dan memanfaatkan teknologi untuk supaya memaksimalkan bisnis kita. Nah, makanya bilang betul-betul harus kita anukan sekarang. Tapi memang ini pun waktunya mepet sekali. Saya coba dulu perbaiki mindsetnya semuanya, mudah-mudahan bisa di waktu yang singkat. Biasanya ini mindset butuh 3-4 jam. Karena kalau sudah benar mindsetnya enak sekali kita ngajarkan bisnis. Kalau mulai dengan pahami cara kerjanya otak. Karena semua pasti punya otak, dan itu otak ya itu membedakan kita biasanya akal ini dengan binatang. Otak itu memang tidak mengenal kata negatif. Yang dia pahami ini otak kata perintahnya. Ya kan, kalau misalnya saya bilang, ini contoh saya bilang ya, coba Bapak Ibu semua jangan bayangkan, ya, saya bilang ya, jangan bayangkan seekor gajah. Paham kan gajah? Ya, pokoknya jangan bayangkan gajah, tapi itu gajahnya warna biru kayak begini, birunya gajahnya. Tapi jangan bayangkan gajah warna biru, tapi telinganya kecil. Kan biasanya besar, ini kecil telinganya. Itu otak tidak mengenal kata negatif. Yang dia tahu kata perintahnya. Begitu kita bilang jangan bayangkan, yang langsung ada bayangkan gajah. Begitu saya bilang gajah, langsung ada gajah. Begitu saya bilang biru, langsung biru gajahnya. Telinganya kecil, langsung mengecil telinganya. Karena begitu memang cara kerjanya otak. Yang jadi masalah biasanya kita selalu fokus sama apa yang kita takutkan, bukan apa yang kita inginkan. Begitu mau buka bisnis, saya mau buka bisnis, tapi bagaimana kalau rugi? Saya tidak mau ya kalau sampai bangkrut, apalagi kalau sepi. Akhirnya yang ada di pikirannya, rugi, bangkrut, sepi. Rugi, bangkrut, sepi. Itu yang saya tidak mau rugi. Selalu fokus sama apa yang ditakutkan, bukan yang apa yang diinginkan. Coba kalau seandainya dia fokusnya sama apa yang dia harapkan. Kalau sukses kini bisnisku, bisakah bangun masjid, ajak semua keluarga umroh bersama-sama di depan Ka'bah, saya berdoa, atau di depan Ka'bah saya sujud sama satu keluarga. Kayaknya semangat, enak sekali. Hanya pokoknya saya harus sukses. Yang terpikirkan semuanya haruskah sukses. Karena ini penting ya, purpose. Kita harus punya tujuan yang kuat dulu. Kenapa saya harus sukses? Ya kan? Tapi kalau kita yang bilang, kalau rugi ini mati. Nah sertifikatnya ini mertuaku kasih masuk. Habis mini riwayatku kalau sampai rugi, bangkrut, sepi. Pokoknya jangan rugi, bangkrut, sepi. Tapi karena rugi, bangkrut, sepi ada di otaknya, akhirnya dia jalan itu bisnis dengan sesak napas. Misalnya dia buka laundry atau buka kuliner kah. Ada pesanan untuk ulang tahun Pemkot Makassar. Dia 5.000 pack. 5.000 mati meja. Sekalinya ini. Padahal 5.000 pack ini harusnya alhamdulillah. Dia langsung mati meja. Sekalinya. Nah langsung jadi penjara gara-gara sekalinya. Sesak napas kita di orderan. Akhirnya jangan deh. Kenapa bisa? Karena fokusnya jangan sampai rugi, bangkrut, sepi. Ini yang biasanya kalau bilang, mau ke ini bisnis. Kan biasa saya juga punya toko kebutuhan perlengkapan laundry.
Kalau orang buka usaha muka ini, tapi bagaimana kalau rugi, sepi, bangkrut? Belum mulai bangkrut aja mina pilih, mina pikir. Yang begini ini biasanya kalau tak kalah mulai bisnisnya, baru sepi-sepi sedikit usahanya langsung dia bilang, Joko bilang memang ji. Nah ini memang dulu kenapa memang hari anu ki buka. Ini juga kenapa juga ini mesin menghadap ke anu. Baru itu hari tidak bikin lagi acara anu. Itu dia bilang cicak juga apa itu. Aku bilang memang jika sial mentongi. Coba bedain dulu anu, Depiko dulu datang. Pikirannya yang anu, makanya penting. Mulai dulu dengan pikiran positif. Kalau orang sukses memang cara berpikirnya, kenapa ini sepi? Nah di sana rame. Coba deh saya ke sana datang. Atau coba deh saya ikuti itu kegiatannya SJP yang tentang melatih bisnis. Siapa tahu ada solusi di sana. Kalau di sana bisa, pasti di sini juga bisa. Itu makanya cara berpikir itu penting. Jangan kita terlalu banyak dulu belajar. Kalau belum berubah cara berpikirnya. Dan saya fokus di situ dulu. Kalau benar cara berpikirnya biar saya tidak ajar, pasti dia cari